Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Priska Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Dan kali ini aku mau share lagi ya teman-teman, kegiatan aku di rumah minimalis. Dan di video kali ini juga aku itu mau share juga pengalaman aku pribadi ya teman-teman, menerapkan 3 prinsip hidup minimalis orang Jepang. Jadi buat teman-teman simak videonya sampai selesai ya, semoga informasi dari aku memberikan manfaat. Dan kegiatan aku itu diawali di pagi hari ya teman-teman, ini tuh sekitar jam 6 pagi. Dan alhamdulillah untuk sarapannya udah datang ya teman-teman. Tadi aku itu DO sama yang jual di Perum gitu, DO nasi kuning. Karena di hari ini itu aku nggak masak. Ini video aku sebelum food free ya teman-teman. Jadi baru sempat aku edit dan langsung aku upload di hari ini. Dan kali ini aku sarapannya sama pas suami nasi kuning. Dan untuk nasi kuningnya satu porsinya itu Rp8.000 ya teman-teman. Jadi kali ini beli 2 aja dan ada gratis kerupuknya ya teman-teman. Kalau nasi kuning juga enak banget teman-teman, untuk nasi kuning yang jual di Perum sini rasanya itu enak banget, apalagi masih anget gitu. Meski pak suamiku itu Masya Allah dia itu selalu komplain kalau makanan beli gitu. Tapi kali ini pas suami nggak komplain ya teman-teman, karena aku lagi sakit juga. Jadi ya pengertian gitu, nggak apa-apa beli. Dan ternyata ya teman-teman ada kejadian lucu juga di video ini, karena aku tag videonya itu kemarin. Pas suamiku itu habis makan nasi kuning ini lapar lagi teman-teman. Jadi nggak lama kemudian beliau itu bikin mie gitu, karena nggak biasa banget sih untuk beli-beli gitu kalau sarapan, entah makan kesehariannya itu lebih suka aku masak. Jadi katanya nggak kenyang teman-teman, padahal untuk satu porsinya itu menurut aku banyak banget. Oke teman-teman, lanjut ya. Sesuai judul di thumbnail video kali ini, aku juga mau berbagi informasi dan sharing juga kehidupan aku ya teman-teman, menerapkan 3 prinsip hidup minimalis ala orang Jepang. Jadi di video kali ini aku juga mau berbagi ilmu yang aku terapkan di kehidupan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aku itu awalnya suka banget sih dari bukunya orang Jepang gitu, lalu aku baca semuanya sampai full. Ketika aku menerapkan ya teman-teman di kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga, kok rasanya happy banget dan Masya Allah manfaatnya itu banyak banget loh teman-teman. Jadi 3 prinsip hidup orang Jepang yang aku terapkan gitu di kehidupan aku sama pas suami yang udah berumah tangga ya teman-teman. Bisa juga sih diterapkan buat teman-teman yang belum rumah tangga, yang masih single, masih bekerja juga, entah yang masih sekolah. Menurut aku bermanfaat banget sih. Dan efeknya itu bermanfaat untuk yang berkepanjangan gitu ya teman-teman, secara aku pribadi. Tapi setiap orang itu bahagianya masing-masing ya teman-teman. Ada yang bahagia seperti ini caranya, ada yang kayak gini. Jadi nggak bisa disamaratakan sih kalau orang-orang di sekeliling kita itu memiliki rasa ketenangan dan bahagia sendiri. Jadi di video kali ini aku juga mau sharing versi bahagia aku dan versi hidup aku semenjak aku menerapkan prinsip hidup minimalis ala orang Jepang. Yang pertama itu, aku itu terinspirasi banget pas aku baca bukunya ya teman-teman, langsung aku terapkan di kehidupan aku. Jadi aku itu ngerasa patut ditiru banget sih, untuk kehidupan kayak gini pasti memberikan dampak yang positif banget buat
buat kehidupan aku. Yang pertama, aku terapkan prinsip orang Jepang itu hidup disiplin anti telat gitu. Jadi aku terapkan sama pas suami setiap pagi itu udah bangun setelah sholat subuh, masakannya udah siap dan udah bebersih gitu. Jadi aku ngerasa disiplin waktu itu perlu banget sih dibandingkan kalau pagi-pagi masih mager-mageran, masih di kamar, habis sholat subuh tidur lagi. Itu malah membuat apa ya? Efek badan kita itu jauh nggak enak sih teman-teman. Dan katanya juga, kata ilmu kedokteran juga ya teman-teman, kalau pagi-pagi tidur lagi gitu pasti banyak banget wadah penyakit gitu. Jadi menurut aku pribadi dan Pak suami juga menerapkan disiplin anti telat, disiplin waktu, disiplin keadaan sehari-hari ya teman-teman, di rumah entah di kerjaan. Itu menurut kita pribadi sangat bermanfaat banget sih untuk kehidupan aku pribadi ya teman-teman. Dan lanjut, ini video selanjutnya di siang harinya aku itu bikinin Pak suami seblak ya teman-teman, karena Pak suamiku itu pengen cemil-cemil gitu. Cuma kan aku belum belanja mingguan ya teman-teman di video kali ini, dan aku cuma ada stok sisa telur, dan belanja bulanan kemarin kan aku beli junk food gitu seperti sosis kayak gitu. Jadi aku mau masak aja untuk seblak kesukaan pas suami. Dan lanjut ya teman-teman, masih di video aku tentang sharingnya. Dan untuk kedua prinsip hidup orang Jepang yang minimalis aku terapkan di kehidupan, yaitu mengutamakan kerjasama. Jadi aku sama pas suami itu prinsipnya saling kerja sama gitu teman-teman. Entah tentang rumah, desain rumah, bersih-bersih rumah, apa perekonomian gitu. Kita itu saling komunikasi satu sama lain. Kalau ada masalah gitu, kita juga nyari solusinya sama-sama yang terbaik gitu. Ya contohnya seperti bebersih rumah ya teman-teman. Kalau aku lagi masak gitu, kadang pas suamiku juga bantuin nyuci piring. Kalau tumpukan bajunya banyak gitu, pas suamiku itu kadang nyuci ya teman-teman, dan aku itu yang bagian jemurin. Kita saling pengertian aja sih kalau di rumah. Apalagi kan hidupnya cuma berdua ya teman-teman di rumah, dan semoga nanti bisa bertiga, dan doain juga ya teman-teman semoga aku itu segera diberikan garis dua, amin. Dan lanjut ya teman-teman, ini masih masak-masak aku bikin seblak buat Pak suami di siang harinya. Dan lanjut, ini video kelanjutan kemarinnya lagi ya teman-teman, ini random banget sih videonya. Kali ini aku itu ikut saweran gitu teman-teman, Mbak Regita. Di tetangga terumku itu ada acara syukuran gitu, syukuran ngambil perumahan ini, dan syukuran ngambil mobil juga, dan haul untuk anaknya yang 1 tahun meninggal jadi satu gitu. Jadi nyebar uang receh gitu teman-teman. Aku ikut-ikut aja sih buat seru-seruan. Dan video kali ini juga yang ambil dari Mbak Regita. Aku itu naruh HP dan aku minta videonya buat aku masukin YouTube buat kenangan aja sih teman-teman. Dan lanjut, masih di cerita aku sambil teman-teman nyimak video aku untuk nyari uang receh ya teman-teman, rayahan gini. Seru banget, Masya Allah. Aku senang banget teman-teman kebersamaan seperti ini. Kalau Mbak Regita itu kebanyakan keluarganya dari Bandung dan dari Subang gitu ya. Jadi orang Sunda gitu. Kalau aku itu orang Jawa ya teman-teman. Jawa Tulen gitu. Dan lanjut ya teman-teman, masih di video ini seru-seruan sambil nyimak prinsip yang aku terapkan untuk aku pribadi dari gaya hidup orang Jepang menerapkan hidup minimalis. Dan yang ketiga, orang Jepang itu nggak cuma disiplin dan anti telat juga ya teman-teman, mengutamakan gotong royong juga, dan pastinya orang Jepang itu jujur kebanyakan ya teman-teman, makanya pada sukses-sukses banget. Jadi barang yang hilang gitu kalau di rumah, contohnya ya teman-teman, ada barang yang hilang atau keselip ataupun kayak kunci gitu, aku sama pas suami jadi lupa naruhnya di sini. Kalau aku ngerasa itu yang naruh aku, ya aku jujur sama Pak suami. Oh ya, aku lupa naruh di sini. Jadi kita saling memaafkan gitu sih, nggak saling menyalahkan. Apalagi kadang kunci itu hal yang sepele banget ya teman-teman. Apalagi kontak motor gitu.
Tapi kalau lagi dicari, lagi gugup itu Masya Allah, bener-bener di mana, ini di mana nggak tahu, di mana bener gitu ya teman-teman. Jadi kita saling cari bareng aja dan nanti kalau udah ketemu, udah ketahuan siapa yang lupa gitu, ya udah ketawa bareng aja. Kebanyakan sih pas suamiku emang pelupa banget sih kalau masalah kontak motor gitu. Tapi ya udah aku maklumi, itulah prinsip dan kebiasaan orang pria kali ya teman-teman, karena aku juga belajar dari dokter Aisyah juga sih kalau mata pas suami itu lebih fokus lurus, kalau perempuan itu samping bisa ngelihat samping-samping gitu kalau tentang barang, jadi cepat ketemunya sih kalau nyari-nyari gitu. Dan lanjut, ini kegiatan aku di malam harinya, Masya Allah. Ini kegiatan aku itu lagi main sama Zia, tetangga rumah aku yang di sebelah rumah ya teman-teman. Sering banget main ke sini karena udah akrab banget. Bahkan gak malu lagi sama aku teman-teman. Minta di videoin juga katanya. Jadi ya udah sekalian aku masukin ke dalam vlog aku aja biar rame-rame gitu dan seru. Saya itu lucu banget teman-teman. Selalu manggilin aku kalau di depan, teh main yuk kadang gitu. Dan masuk juga ke rumah bawa mainan seperti ini ya teman-teman. Jadi suka banget sih kalau main di rumah, apalagi ada omnya. Kalau om di rumah gitu ya teman-teman, selalu nanyain. Kadang kalau omnya kerja juga nanyain juga teman-teman, om di mana? Om kerja, yah kerja gitu, kadang lucu banget. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak video aku dan udah mendengarkan sedikit sharing aku, kegiatan random aku di video kali ini. Semoga menghibur dan buat teman-teman juga nontonnya tetap enjoy. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di vlog aku keesokan harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.